Halo cuy, kembali lagi dengan saya Raja Shinobi. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan banyak rezeki. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita siapkan kopi sama rokoknya terlebih dahulu. Kita nikmati pembahasan kali ini. Cerita dimulai dengan seorang Kawaki yang membuat Naruto kembali tak sadarkan diri karena menurut mereka Naruto masih lebih aman berada di dalam dimensi Daikokuten itu. Rencana mereka mengeluarkan Jura akhirnya berhasil dan saat itu juga Kawaki merubah titik koordinat dimensi Daikokuten miliknya sehingga mau tidak mau Jura tak bisa lagi masuk ke sana. Mereka kemungkinan besar akan bertarung kembali di luar dimensi, tepatnya di dalam desa Konoha bersama shinobi lainnya. Ini akan menjadi pertarungan yang besar karena melibatkan banyak orang. Sementara itu adegan memperlihatkan seorang Jura yang akhirnya dikepung oleh pasukan desa Konoha. Saat dia melayang di udara, Kakashi tiba-tiba muncul serempak melalui kabut, seorang menggunakan saringan Kakashi sudah menjadi legend. Kakashi mengangkat kakunya yang besar dan buram bahwa orang-orang ini tampak mengerikan dan tak biasa. Adegan lalu berpindah ke Shikamaru yang berbicara kepada seseorang dengan berkata, "Apa yang tadi kita bicarakan, jangan sampai terdengar oleh orang lain. Hanya kau, Sumire, Ino, dan Mitsuki yang harusnya tahu tentang itu. Saat ini kita tidak melakukannya atau mengatakannya ke Kawaki yang bisa membuatnya tersinggung dengan hal-hal yang tidak dia sukai." Sumire kemudian berkata, "Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan terhadap Jura itu?" Shikamaru menjawab, "Untuk sekarang ini, kalian berdua tetaplah di sini, karena aku akan segera berbicara lagi dengan Boruto. Entah apa yang terjadi pada mereka di sana, akan tetapi aku percaya bahwa Boruto ataupun Kawaki tidak akan mudah dikalahkan oleh Shinju." Kemudian adegan berpindah dan beralih ke Gunung Myoboku yang memperlihatkan katak Fukasaku. Dia berdiri di sebuah pohon di tempat itu sambil memikirkan sesuatu. Nah, admin sebelumnya telah berpendapat ngaruh energetik ke Gunung Myoboku dilapisi sebuah penghalang tak terlihat yang tentu melindungi dunia manusia serta dunia mereka. Jadi ketika cahaya energi daun terpencar ke seluruh bumi itu, tak akan mengaruhi katak-katak di Gunung Myoboku. Fukasaku sedang memikirkan sesuatu dan bertanya, "Mengapa Anda merahasiakan itu kepada kami, Tuan? Bukankah menyebarkan fakta hidupnya Naruto akan membawa ketenangan bagi semua orang? Karena dalam beberapa tahun terakhir, anak Naruto hidup dengan bahaya yang beresiko." Fukasaku lalu menjawab, "Menyembunyikan fakta adalah hal yang bagus, Kichi. Aku ingin melihat bahwa anaknya pun akan hidup dengan bersusah payah di luar sana. Hanya seperti itu cara agar dia bisa hidup bahagia di kemudian hari. Dan perihal Naruto, sejak awal aku telah mengetahui bahwa Naruto ada di tempat lain. Seperti yang kalian ketahui, ada gulungan kontrak dari para katak yang di dalamnya tertulis nama manusia juga. Ketika seseorang mengikat kontrak dengan hewan katak, maka nama mereka ada di dalam gulungan itu. Ini pernah diperlihatkan di cerita Naruto ketika Naruto menulis namanya di dalam gulungan tersebut sebagai salah satu orang yang telah menandatangani kontrak. Tapi ketika seseorang itu mati, maka nama di situ secara otomatis akan hilang juga. Dan gulungan tersebut juga pernah diperlihatkan di data book Naruto edisi sebelumnya yang juga memperlihatkan nama dari Konohamaru. Dan ketika di seri anime Boruto, saat itu Konohamaru pun memperlihatkan kepada murid-muridnya saat dia memanggil satu katak besar dari Gunung Myoboku. Jadi kata Fukasaku sebenarnya telah tahu jika Naruto masih hidup dengan melihat gulungan itu. Tapi bagaimana dengan Jiraiya? Apakah nama Jiraiya telah hilang atau masih ada di dalam gulungan itu? Maka jawabannya adalah ini masih rahasia yang belum dijelaskan. Adegan berpindah ke dimensi Daikokuten. Kawaki Boruto dan Kawaki tampak belum keluar dari dimensi itu meskipun Naruto telah kembali dibuat beku oleh Kawaki. Boruto lalu berkata, "Ayo Kawaki, kita harus segera mengejar Jura. Aku khawatir jika dia melakukan kerusakan akibat marah setelah apa yang kita perbuat padanya. Di sana banyak orang-orang yang tak bersalah dan kita harus melindungi mereka." Kawaki kemudian menatap mata Boruto dengan ekspresi yang sangat sinis. "Jangan pikir bahwa dirimu akan kembali ke sini dan melihat ayahmu lagi, Boruto. Aku takkan membiarkanmu untuk melakukan sesuatu kepadanya." Boruto terkejut karena Kawaki benar-benar lebih peduli dengan ayahnya. Di luar sana, Jura dan Shinju lain akan segera meluluh lantakan desa Konoha. Kawaki kemudian menyerang Boruto dengan niat untuk menghabisinya. Kawaki mengeluarkan beberapa kekuatan Isiki seperti gerakan badan yang tak bisa dideteksi.
Teknik ini pernah diperlihatkan oleh Isshiki saat dia datang dan melawan Naruto di rumahnya. Kemudian tiba-tiba Boruto berusaha melompat ke udara dan melemparkan bom asap ke Kawaki. Kawaki lalu muncul dari dalam bom asap itu dan seketika tubuh Boruto tertusuk oleh beberapa besi hitam. Kawaki tersenyum setelah berhasil melukai Boruto seperti yang dilihatnya, namun itu hanyalah bunsin Boruto. Karenanya tiba-tiba Boruto muncul menggunakan Hiraisin tepat di atas Kawaki sambil memukul wajahnya dengan begitu keras sehingga Kawaki tak bisa menghindar dan terhempas langsung ke bawah. Boruto lalu muncul kembali dan berdiri di depan Kawaki sambil menghunuskan pedangnya ke leher Kawaki. Boruto mengancamnya dan itu membuat Kawaki sempat tak berkutik. Boruto berkata, kita telah banyak melewati hal-hal bersama-sama, Kawaki. Dan Hokage kita, biar bagaimanapun dia adalah ayahku, namun juga adalah ayahmu. Kita saudara dan aku menganggap bahwa itu merupakan ikatan yang harus dipertahankan. Aku mengerti bahwa kau sangat ingin membunuhku, akan tetapi aku berbeda denganmu dan takkan pernah melakukan itu. Kawaki seketika kesal mendengar ucapan Boruto tersebut. Kawaki berkata, jangan berpikir bahwa kau bisa membunuhku, sialan, lalu langsung mengecilkan dirinya dan berpindah ke sisi yang berbeda. Boruto lalu berkata lagi, ingat jika Jura tetap akan menargetkan ayahku, dan tugasmu sekarang adalah melawan Jura di desa dan menahan amukannya. Sementara aku akan mencoba melawan satu Shinju lagi yang telah membuat paman Sasuke tak berdaya. Dengan menghabisi mereka terlebih dulu, kita tentu dapat menyelamatkan semuanya. Mereka kemudian saling menatap dan adegan berpindah ke desa Konoha yang diukirnya dan melihat Jura yang melayang di udara. Mitsuki kemudian menyapa Kakashi dan berbicara tentang Shinju itu. Mitsuki berkata ini benar-benar gawat dan kita mesti membuat strategi. Paman Kakashi kemudian berkata, kau benar, karena menurut firasatku dia akan jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh yang pernah kesini. Satu ambu kemudian berkata, dilihat dari perawakannya, dia seperti Kakashi Sensei. Kakashi melihatnya lebih mirip Kawaki. Shikamaru lalu terkejut karena ini merupakan sesuatu yang aneh. Shikamaru berkata, aku harus mengkonfirmasi ini dulu langsung kepada Kawaki karena dia pasti mengetahui sesuatu. Ketika Kakashi sedang berbicara, tiba-tiba Jura langsung menjatuhkan beberapa akar pohon besar kepada para shinobi Konoha di sana. Kakashi yang masih ingin berbicara, mau tidak mau bergerak untuk melindungi mereka dari hantaman akar pohon besar itu hingga ke tempat lain. Hanabi dan Koji mendengar juga. Koji lalu berkata apa itu dan dari mana sebenarnya asalnya. Hanabi yang sedikit panik memerintahkan Ambu untuk mengecek apa yang terjadi di sana. Adegan kembali lagi ke Kakashi yang sangat panik setelah serangan itu menghantam beberapa shinobi. Mereka banyak korban yang tewas seketika dan lainnya masih bisa selamat. Mitsuki kemudian mengaktifkan Sage Mode-nya lalu melompat ke arah Jura sambil mengeluarkan ular-ularnya. Melihat kedatangan Mitsuki, Jura kemudian mengeluarkan elemen angin dan menghembuskan itu ke ular Mitsuki. Setelah melakukan itu, Jura mengikat Mitsuki menggunakan akar pohonnya dan berusaha untuk menyerap cakra Mitsuki. Tapi tiba-tiba saja Koji muncul setelah dia melarikan diri dari hadapan Hanabi. Koji menyelamatkan Mitsuki dengan langsung memotong akar tersebut menggunakan elemen api miliknya. Sementara itu, pertarungan dua saudara di dimensi Kawaki masih berlangsung. Di sana, Kawaki tampak ingin menghabisi Boruto, tapi Boruto terus mencoba membujuknya agar melupakan masalah mereka terlebih dahulu. Bahkan momokan dari dalam tubuh Boruto ikut geram dengan sikap yang ditampilkan oleh Kawaki. Namun setelah momen tersebut, adegan tiba-tiba telah berakhir. Nah tuh Blue Vortex